Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita menerjemahkan apa yang dilukiskan oleh Yesus yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Henry Nouwen, seorang imam diosesan Belanda, seorang dosen di Universitas Notre Dame, di Universitas Yale dan Harvard, menerjemahkan hari kiamat yang menakutkan dan menggoncangkan umat masyarakat manusia zaman ini dengan tanda-tanda, tidak secara eksternal, tetapi secara internal. Dalam hati setiap manusia, entah orang tua, entah anak-anak, kaum tertabis, biarawan-biarawati, maupun umat awam, ada sebuah ketakutan. Dan dikatakan oleh penginjil hari ini, bahwa orang akan mati ketakutan. Dan Henry Nouwen menerjemahkan itu sebagai berikut. Bahwa teknologi telah membawa manusia zaman ini kepada apa yang disebut dengan gejala dislokasi histori. Di mana generasi zaman ini tidak lagi percaya akan hal-hal yang mendatangkan kebaikan moral, pesan-pesan rohani, spiritual, nasihat-nasihat bijak, dan kisah-kisah zaman lalu, masa lampau yang barangkali penting untuk dinasihatkan kepada mereka. Mereka tidak lagi percaya akan historisitas karena mereka mengalami dislokasi, ketidakseimbangan, kepercayaan akan masa lampau, dan juga putus harapan akan masa yang akan datang. Demikian juga gejala yang kedua adalah adanya ideologi fragmentaris. Artinya apa? Orang tidak lagi percaya akan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Orang menjadi mudah menyerah pada situasi. Karena apa? Dia mudah percaya dan juga mudah menyangsikan. Tidak ada ideologi yang menguatkan, yang membuat dia sungguh-sungguh yakin ini adalah suatu kebenaran yang harus saya pegang teguh. Karena itu kalau ada goncangan, kalau ada kesulitan yang dia hadapi ketika dia bekerja, dia mudah menyerah. Maka apa yang dikatakan oleh Henry Nouwen ini benar. Jadinya yang terjadi pada saat ini, bahwa saat ini bukan pekerjaan, bukan lapangan pekerjaan yang kurang, tetapi yang kurang itu adalah manusia-manusia, generasi-generasi yang tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan kerja. Daya juangnya rendah, daya juangnya lemah. Karena apa? Termakan dengan ideologi fragmentaris. Dan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, inilah ketakutan yang melanda orang-orang zaman ini. Ketakutan para orang tua yang menggelisahkan bagaimana nasib hidup dari anak-anaknya nanti. Kalau anak-anak itu hidup di dalam dua gejala ini, dislokasi histori dan ideologi fragmentaris. Mereka menjadi pribadi yang konsumeristis saja, hanya menikmati saja, ingin disuapi saja oleh orang tua, tanpa harus berjuang mencari suatu kesanggupan untuk bisa hidup mandiri nanti, ketika ada kesulitan-kesulitan yang nanti mereka hadapi. Inilah yang dilukiskan oleh Henry Nouwen
Dia tahu benar, mengenal benar tentang situasi zaman ini. Karena dia hidup di antara kaum muda. Ya, dia tinggal di kampus. Dia tahu tentang kehidupan intelektualitas generasi sekarang ini. Unggul di dalam berpikir, tapi lemah dalam mental dan perjuangan hidup. Inilah yang menggelisahkan. Dan ini juga yang membuat kita mengerti apa yang dikatakan oleh penginjil hari ini. Bahwa orang akan mati karena ketakutan. Orang mati ketakutan karena kecemasan hidup. Hari kiamat sesungguhnya bukan hari nanti, tetapi saat ini pun, pada zaman ini pun kita telah dan sedang merasakan hari kiamat itu, di mana setiap kita mengalami ketakutan dan kegelisahan yang membuat kita tidur tidak nyenyak. Kita berpikir seolah-olah hidup kita selesai pada hari ini. Inilah hari kiamat. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, untuk menghadapi situasi seperti ini, Henny Nouwen mengatakan, mari kita membangun sebuah spiritualitas baru, yaitu mistik, spiritual mistik. Yang oleh penginjil hari ini dikatakan, angkatlah mukamu, pandanglah Tuhan, lihatlah Tuhan. Ya, dikatakan tadi, kalau itu semua terjadi, ya sekarang angkatlah mukamu, pandanglah Tuhan. Inilah suatu jalan keluar ketika orang mengalami ketakutan dan kegelisahan dalam hidup berkeluarga, di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Jalan memandang Tuhan, mistik. Yang dimaksudkan oleh mistik itu adalah orang harus menimba kekuatan untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan dalam bentuk apa saja, dengan berpikir dan merasakan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu membawa ketenangan di saat kita mengalami ketakutan. Memandang Tuhan itu artinya hati yang terarah kepada Tuhan, seperti yang dinyanyikan dalam Mazmur tanggapan tadi. Dengan hati kita memandang Tuhan. Jalan mistik itulah jalan di mana kita menenangkan batin di tengah kesulitan-kesulitan hidup. Karena itu, penginjil hari ini menggarisbawahi bagaimana jalan mistik itu dihayati di tengah-tengah dunia, seperti yang digambarkan oleh Henny Nouwen tadi. Ya, penginjil mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Situasi kegelisahan pasti akan tetap selalu kita hadapi. Tetapi situasi itu akan mengubah, akan membuat hati yang damai, hati yang tenang itu akan memampukan kita untuk melihat sesulit apapun situasi, tidak akan pernah menghilangkan rasa percaya diri kita untuk terus melangkah maju ke depan, untuk menyambut setiap kesulitan. Karena setiap kesulitan adalah sebuah momen di mana kita didewasakan. Mari kita selama masa Advent ini berjalan terus memandang Tuhan untuk menimba kekuatan dalam batin kita. Jika itu semua terjadi, bangkitlah, angkatlah muka, angkatlah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Kita melawan suatu gejala agnotisme, bahwa orang tidak mudah lagi percaya akan Tuhan pada zaman ini. Mereka percaya Tuhan, tetapi tidak percaya akan kuasa dan kemuliaan Tuhan, dan nyata-nyata harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melawan gejala itu dengan semakin menguatkan batin kita untuk percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam batin kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya
akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta